warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrillah, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Gimana kabarnya para santri MTS Persis Tarogong kelas 7? Insya Allah pada kesempatan ini, pada pertemuan yang kedua pembahasan syariah, kita akan membahas tentang toharoh. Mudah-mudahan kalian selalu sehat, jasmani maupun rohaninya, dan tidak lupa juga kalian sehat kuotanya, ya. Karena kalau tanpa kuota kalian tidak bisa belajar seperti ini, ya. Makanya jangan lupa di setiap sholat kamu selipkan doa buat orang tua kamu supaya orang tua kamu sehat selalu, sehingga proses belajar kalian pun terpenuhi, ya. Dan jangan lupa berdoa sama Allah. Yang paling penting itu adalah iman dan takwanya selalu tertanam dalam diri kita dan juga dalam diri orang tua kita. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebagaimana yang tadi ketahui bahwasanya pada kesempatan ini kita akan membahas tentang toharoh. Kenapa? Karena langkah yang pertama ketika perjalanan syariah itu adalah sholat, maka sebelum sholat kita harus terlebih dahulu bersuci. Nah, bersuci dalam fikih itu disebut dengan toharoh. Nah, selengkapnya silakan kalian teruskan simak kembali video ini. Sekarang tolong kamu pikirkan ketika mendengar kata toharoh, apa yang muncul di benak kalian? Ini setidaknya Bapak menebak kira-kira inilah yang kalian pikirkan ketika mendengar kata toharoh. Maka muncullah kata-kata seperti ini. Selanjutnya, kata-kata yang kalian pikirkan ini kita rumuskan menjadi suatu pengertian. Dalam membuat pengertian, maka kita harus mencari 3 jawaban dari 3 pertanyaan. Apa itu? Bagaimana itu? Untuk apa itu? Kalau pertanyaan apa itu dibutuhkan jawaban hakikat. Sedangkan pertanyaan bagaimana dibutuhkan jawaban suatu cara atau proses. Sedangkan pertanyaan untuk apa itu dibutuhkan jawaban suatu nilai, manfaat atau fungsi terhadap sesuatu tersebut. Nah, sekarang kita coba berpikir, apa itu toharoh? Bagaimana itu toharoh? Untuk apa itu toharoh? Jawabannya bisa dari kata-kata yang sudah kalian sebutkan sebelumnya. Kalau mencoba berpikir mencari jawabannya, setidaknya kita akan menemukan jawaban dari 3 pertanyaan ini seperti ini. Apa itu toharoh? Toharoh itu bersuci, bersih dari hadas dan najis. Bagaimana itu toharoh? Dengan cara yang sudah ditentukan syariat Islam seperti dengan wudhu, tayamum, mandi, dicuci, dan lain-lain. Untuk apa itu toharoh? Agar ibadah sholat dan tawaf diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat yang tidak bersuci. Kalau disimpulkan, pengertian toharoh secara bahasa itu artinya suci atau bersih. Sedangkan secara istilah, membersihkan diri dari hadas dan najis dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh syariat Islam supaya ibadah sholat dan tawaf diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan bahas peta konsep toharoh supaya lebih mudah memahaminya. Toharoh terbagi kepada 2, toharoh manawiyah dan hissiyah. Toharoh manawiyah itu artinya membersihkan diri dari dosa dan hilaf seperti berbuat syirik. Cara membersihkannya dengan taubat. Sedangkan toharoh hissiyah itu artinya membersihkan diri dari hadas dan najis. Cara membersihkannya itu dengan cara berwudu. Toharoh hissiyah itu terbagi kepada 2, hadas dan najis. Hadas ada hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas kecil dengan berwudu, hadas besar dengan cara mandi junub. Sedangkan najis itu terbagi kepada 2, ada najis aini dan najis hukmi. Kalau najis aini dicuci, najis hukmi pun dicuci. Perbedaan hadas dan najis. Kalau hadas, keadaan seseorang tidak suci. Kalau najis, zatnya yang tidak suci. Orang yang kencing, dia berhadas. Orang yang terkena air kencing, dia bernajis.
Seseorang berhadas kecil itu disebabkan kencing, buang air besar, atau kentut. Sedangkan hadas besar itu disebabkan haid, nifas, mimpi basah, berjima, keluar air mani. Nah, sekarang tayamum. Dalam keadaan darurat seperti tidak ada air atau dalam perjalanan dan kita akan sholat sedangkan diri kita berhadas, maka bersucinya bisa diganti dengan tayamum. Oleh karena itu, tayamum merupakan pengganti wudhu dan mandi. Macam-macam najis. Najis aini itu adalah kotoran khusus yang tidak boleh dibawa sholat dan tawaf. Najis aini itu ada 3, najis mukhafafah ringan, najis mutawassithah sedang, dan najis mughaladah yang berat. Jenis-jenis najis itu ada air kencing manusia, air mazi, air wazi, kotoran manusia, darah haid, darah nifas, air liur anjing. Sedangkan selain itu maka tidak najis. Najis hukmi itu adalah benda suci yang terkena benda najis atau najis aini sehingga dihukumi najis. Kalau disimpulkan, peta konsep tahara ini seperti ini. Refleksi, tulis dalam buku catatan syariah. Apa yang kamu rasakan saat pembelajaran? Apa yang kamu pahami tentang pembelajaran ini? Apa yang akan kamu lakukan setelah pembelajaran ini? Serta tulis peta konsep toharo. Demikian pertemuan kedua hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa dipahami oleh kalian. Jangan lupa untuk dikerjakan refleksinya ya. Ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.